Pof. Lily. Aku memasang telingaku baik-baik. Dengan jantung yang berdetak begitu kencang, dan dengan pikiran yang kalut bercampur takut. Aku mencoba mendengarkan apa yang dibicarakan oleh sang produser dengan pamanku. Tidak biasanya sang produser yang notabene adalah orang yang sangat sibuk, turun langsung seperti ini. Mohon maaf, Pak Edo. Langsung saja ke pokok persoalan. Saya sudah mendengar semuanya. Saya juga sudah melihat video di restoran itu. Saya sudah berusaha menghubungi Lily, pihak yang bersangkutan, tapi sepertinya ponselnya sengaja dimatikan. Saya juga sudah menghubungi manajernya. Tapi mereka lepas tangan. Saya menghubungi ayahnya Lily, tapi dia bilang, tidak tahu apa-apa. Dia bilang, Lily ada di TKP bersama Anda. Benar begitu? Iya, Pak. Tapi waktu itu, saya masih ada di luar. Saat saya masuk, saya sudah melihat Malik memeluk perempuan itu. Sebenarnya Maliklah di sini yang bersalah. Dia sudah memancing emosi keponakan saya. Begitulah pamanku menjawabnya. Anda jangan mencoba memutarbalikkan fakta. Saya bahkan sudah melihat video itu dari ketika Lily masuk restoran. Dan di situ tampak jelas bahwa Lily yang memulai semuanya. Di situ juga jelas jika Malik mencoba melindungi perempuan itu. Malik sama sekali tidak membalas serangan Lily. Namun sayangnya, Malik juga mencium kepala perempuan itu. Jika nantinya sinetron kita turun rating, maka kesalahan utama adalah sikap arogansi si Lily. Jika saja Lily tidak menyerang perempuan itu, saya yakin Malik pun tidak akan serta-merta memperlihatkan kemesraan mereka, meskipun perempuan itu berstatus sebagai pacarnya. Aku terkejut mendengar ucapan sutradara itu. Jadi perempuan itu adalah pacarnya Malik? Saya sudah menyuruh orang untuk menyelidiki siapa perempuan itu. Dan ternyata, dia adalah seorang model. Seorang selebgram. Dilihat dari postingan yang selalu diunggahnya, mereka sudah dekat sejak 3 bulan lalu. Tapi mereka berusaha menyembunyikannya. Mereka hanya mengunggah foto tangan yang saling berpegangan, foto punggung, yang tidak kelihatan mukanya, dan mereka juga sering ada di lokasi yang sama, di waktu yang sama. Mereka sudah berusaha menyembunyikan dengan sangat rapat. Ada yang perasaan yang mereka korbankan demi profesionalisme. Ya, sang produser sepertinya berat sebelah. Padahal jelas, di situ Maliklah yang melakukan pelanggaran. Memeluk wanita di tempat umum. Kenapa aku yang disalahkan? Kenapa juga produser itu seolah-olah mendukung hubungan Malik dengan perempuan itu? Apakah sampai seperti itu, dia menganak emaskan Malik? Apakah Malik sangat berpengaruh terhadap jalannya rating sinetron itu? Terus aku dianggap apa? Mohon maaf, Pak. Mohon pencerahannya, langkah apa yang harus kami lakukan? Tanya Paman, sambil menatapku frustasi. Entahlah, aku juga belum tahu. Di sinetron itu kan si Anggun, yang diperankan oleh Lily itu, karakternya lemah lembut dan anggun. Tapi hari ini, tiba-tiba saja, Lily mempertontonkan karakter yang sangat bertolak belakang. Video itu sudah cukup bercerita tentang banyak hal. Aku juga tidak tahu, kenapa peran utama di sinetron kita, bisa diperankan oleh Lily. Sudah, kalian siap-siap saja kena penalti. Malik pun juga, nantinya. Kita perlakukan sama, sesuai dengan kadar kesalahannya. Dek. Mendengar ancaman sang produser itu pun, aku merasa ngeri. Di sini aku dan pamanku, serta ayahku benar-benar hanya butiran debu. Jika produser sudah berbicara,
kami sudah tidak bisa berkutik, meskipun sedikit saja. Dan sayangnya, sang produser memang lebih berat kepada Malik. Iya, deh, Pak. Nanti saya nasihati si Lily, agar dia bisa lebih baik lagi. Atas nama Lily, saya meminta maaf. Om Edo menutup teleponnya. Kami pun pulang. Lelah hati, lelah jiwa dan raga. Sesampainya di rumah, aku mendapatkan sambutan yang tidak begitu baik dari papaku. Mungkin karena tadi papa juga sudah mendapatkan peringatan dari atasannya. Semua bahkan menyalahkan aku. Kenapa mereka tidak pernah berpikir, seandainya mereka menjadi aku? Bahkan hampir semua televisi memberitakan peristiwa di restoran itu dengan narasi yang berbeda-beda, sesuai versi mereka. Hanya channel TV tempat sinetronku ditayangkan yang membelaku. TV-TV sebelah tentu saja menjatuhkan aku. Mereka mulai membanding-bandingkan antara aku dan perempuan itu. Dibilang postur tubuhku lebih pendek, sedangkan dia tinggi semampai karena seorang model. Dibilang cantikku oplas, sedangkan perempuan itu cantik natural. Bahkan foto-fotoku zaman dulu pun muncul ke permukaan, dan perubahan wajahku dulu dan sekarang mulai dibanding-bandingkan. Mereka semua meyakini bahwa aku oplas. Apakah salah jika memang aku oplas? Bukankah aku oplas dengan uangku sendiri? Bukankah perbuatanku tidak sedikit pun merugikan mereka? Mereka juga membahas bahwa perempuan itu lebih lemah lembut, lebih cocok untuk memerankan tokoh anggun. Seperti sudah mengenal dekat saja. Ah, sekejam itu, mereka membandingkan sesama anak manusia. Mereka tidak pernah berpikir, seandainya menjadi aku. Laki-laki yang kupuja, justru memilih perempuan yang lainnya. Bahkan TV itu pun berkali-kali menayangkan adegan Malik yang sedang memeluk dan mencium kepala perempuan itu. Adegannya sengaja diperlambat dan diulang-ulang, membuat mata dan telingaku kian panas saja. Dan pakar mikroekspresi pun bahkan dimintai pendapatnya. Mereka bahkan memberikan pendapat yang lumayan mengiris hatiku. Rata-rata dari mereka bahkan meyakini bahwa Malik benar-benar mencintai perempuan itu. Bahwa mereka benar-benar ada hubungan serius. Bahkan banyak juga yang mendoakan agar mereka berjodoh. Dasar sialan. Semua seolah mengeroyokku. Jam 6:30 malam, aku pun kembali ke lokasi syuting. Aku tetap berusaha seprofesional mungkin. Meskipun hatiku sedang tidak baik-baik saja. Sesampainya di sana, semua sudah siap. Namun ternyata Malik belum datang. Kami semua menunggu. Hingga jam 7 malam, Malik belum datang juga. Padahal anak itu biasanya tidak pernah terlambat. Saat ditelepon, panggilan pun tidak tersambung. Bahkan pihak perusahaan pun sudah berusaha menghubungi manajernya, namun nihil hasilnya. Manajernya juga bilang bahwa Malik tidak bisa dihubungi. Para kru yang bekerja seolah-olah menyalahkan aku. Mereka semua bahkan kompak, bersikap datar terhadapku. Begitu juga dengan para pemain figuran. Kemarin-kemarin sikap mereka penuh puja-puja, sedangkan sekarang mereka mulai menunjukkan wajah aslinya. Dasar munafik. Penjilat. Bagaimana ini? Padahal kita harus kejar tayang, ucap pamanku. Malik itu ibaratnya nyawa di sini. Kalau dia tidak datang, habislah kita. Bahkan pemain figuran yang biasanya tunduk dan patuh terhadapku, kini berani berbicara dengan nada kesal. Mereka tidak tahu rasanya, bagaimana jika menjadi aku. Lelaki yang kuimpikan setiap malam,
ternyata justru lebih memilih cinta yang lain. Lagi-lagi, pemikiran itu yang terlintas di otakku. Mereka egois. Tunggu setengah jam lagi, mungkin dia terjebak macet. Saya sudah 5 tahun, sering terlibat kerja sama dengan Malik. Dia adalah aktor yang paling profesional. Dia tidak pernah terlambat. Dia selalu berusaha total dalam pekerjaannya, ucap seorang asisten direktur. Kami pun menunggu kedatangan Malik dengan hati gelisah. Semua seolah menatapku dengan tatapan tidak suka. Lily, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba kamu menyerang perempuan itu? Tanya asisten direktur itu yang bernama Kak Aldo. Ya, saya refleks saja, melihat perempuan itu, langsung saya merasa panas. Aku menjawab dengan malas. Memangnya kenapa bisa panas? Memang dia ngelakuin apa sama kamu? Tanya dia lagi. Ya, kemarin malam aku melihat Malik menciumi perempuan itu. Aku hafal sama postur tubuhnya. Aku hafal sama cincin yang dipakainya. Ya, aku panas lah, jawabku dengan nada sinis. Kok kamu bisa panas? Memangnya kamu beneran pacaran sama Malik? Memangnya dia sudah buat komitmen sama kamu? Tanya dia lagi. Sudah seperti wartawan saja. Ya belum sih. Tapi kan aku suka sama dia, jawabku spontan. Lily. Seharusnya kamu itu bisa menjaga sikap. Suka, boleh. Naksir, juga sah-sah saja. Tapi kamu tidak bisa serta-merta memaksakan perasaan kamu. Lagi pula selama aku pernah bekerja sama dengan Malik, belum pernah aku mendengar dia berpacaran dengan teman sesama artis. Yang ada, media saja, itu yang selalu ribut, menggoreng isu tentang Malik. Tapi yang pernah kerja bareng, benar-benar tahu deh bahwa Malik itu belum pernah terlihat memiliki pacar. Anaknya cenderung kalem. Kayaknya berat deh, Li, kalau kamu ngarep sama dia. Apalagi ibunya, dia itu ibarat ratu horor bagi cewek-cewek yang ingin mendekati anak lelakinya. Dia agamais banget. Jadi jangan harap cewek yang berpenampilan seksi bisa masuk ke rumah dia. Semua ucapannya terdengar memojokkan aku. Kamu sudah nonton berita di TV? Tuh cewek yang dipeluk Malik di restoran, namanya Shelin. Dia seorang model dan selebgram. Aku tadi bahkan follow dia. Penasaran saja sih, sosoknya seperti apa. Sampai Malik segitunya, kehilangan kendali di tempat umum. Ternyata, dia memang cakep banget. Terus, ternyata, tadi itu dia baru saja ada fashion show, memperagakan busana muslim. Bahkan ada juga video yang membagikan kegiatan Shelin tadi siang. Ternyata, dia ditemani sama ibunya Malik. Videonya bahkan sudah dibagikan jutaan kali. Mereka terlihat sangat akrab. Bahkan ibunya Malik berulang kali tertangkap kamera memeluk Shelin. Dari gestur tubuhnya, kayaknya ibunya Malik itu sayang banget sama itu anak. Kak Aldo bisa diam tidak? Kenapa dari tadi kalian semua memojokkan aku? Sadar dong. Aku di sini sebagai pemeran utama. Aku juga ikut menentukan naik turunnya rating sinetron kita. Kenapa dari tadi kalian justru memojokkan aku, dan lebih membela orang yang hendak menghancurkan kerja keras kita? Aku berteriak kencang sambil menangis. Paman pun datang dengan tergopoh-gopoh. Apakah mungkin dia kaget mendengar tangisanku? Pak produser baru saja telepon, kita disuruh menjemput Malik ke rumahnya, sekarang juga. Lily harus minta maaf, katanya.
Paman berbicara dengan cepat. Dia bahkan tidak mempedulikan aku yang tengah menangis. Paman segera menyeret tanganku masuk ke mobil, bersama asisten direktur yang rese itu. Kami pun melaju menuju rumah Malik. Di sepanjang jalan, kami saling terdiam. Semuanya menjadi begitu kaku. Bahkan Om Edo tidak mempertanyakan tentang isak tangisku yang masih tersisa. Semua gara-gara perempuan itu. Sesampainya di depan rumah, ternyata sudah ada beberapa wartawan yang menunggu di depan gerbang rumahnya Malik. Bagaimana ini? Aku tidak ingin berhadapan dengan wartawan di situasi yang seperti ini. Aku inginnya bertemu wartawan ketika situasiku sedang bagus. Dipuja-puja. Itulah inginku. Bukan diintimidasi, diinterogasi tentang banyak hal. Untunglah, pagar rumah tidak dikunci. Sehingga sopir kami bisa keluar membuka pagar, dan mobil pun bisa masuk ke halaman. Saat wartawan hendak mengejar, Kak Aldo segera menutup kembali gerbangnya. Kak Aldo juga sempat berbicara sebentar dengan para wartawan itu, namun entah apa yang dia bicarakan. Kami pun mengetuk pintu. Dan keluarlah Malik dari dalam rumah, dengan memakai celana pendek. Kami dipersilahkan masuk. Dia menyambut Kak Aldo dengan hangat. Dia juga menyalami pamanku dengan hormat. Namun dia sama sekali tidak melihatku. Maksud kedatangan kami kemari adalah untuk meminta maaf atas kejadian tadi sore. Semuanya terjadi begitu saja, kami sama sekali tidak bisa mencegahnya. Dan kami diutus oleh bapak produser untuk menjemput Malik untuk syuting sekarang juga. Paman mewakili kami berbicara kepada Malik. Begini, Pak. Untuk syuting, jangan khawatir. Insya Allah akan tetap saya kerjakan, karena memang itu sudah menjadi kewajiban saya. Tapi saya juga ingin, Lili meminta maaf kepada Shalin. Meminta maaf di semua akun media sosial miliknya. Menarik semua kata-katanya, yang bernada merendahkan dan menghina. Mengembalikan nama baiknya. Saya juga ingin, Lili meminta maaf secara langsung, kepada Shalin. Bagaimana, apakah bersedia? Malik berbicara dengan tenang. Sangat tenang. Sama sekali tidak terdengar riak emosi dari semua ucapannya. Mendengar syarat yang diajukan oleh lelaki itu, terus terang sebenarnya aku merasa sangat keberatan. Derajatku lebih tinggi. Aku adalah artis di layar kaca. Sedangkan dia hanyalah seorang selebgram, seorang model yang sama sekali belum dikenal publik. Aku merasa tidak level jika harus meminta maaf kepadanya. Namun sepertinya tidak ada pilihan lain. Sang produser bisa marah besar jika kami gagal membawa Malik. Membayangkan kemarahan sang produser dan membayangkan denda dan penalti yang sudah digaungkan, aku pun merasa ngeri. Karir yang baru kurintis bisa selesai. Bagaimana, Lili? Apakah kamu bersedia? Tanya paman. Bersedia atau tidak, Lili memang harus melakukannya. Bukankah itu titah produser? Memang, produser hanya menyuruh kita untuk menjemput Malik. Tapi jika Malik mengajukan syarat seperti itu, tidak ada jalan lain selain menurutinya. Toh meminta maaf itu justru bagus juga untuk image Lili ke depannya, ucap Kak Aldo. Baiklah, aku bersedia. Tapi di mana aku bisa menemui perempuan itu? Tanyaku lirih. Aku benar-benar terpojok. Jika kamu bersedia, sekarang juga unggah permintaan maafmu di semua akun media sosialmu. Sekarang juga. Aku pun mengeluarkan ponselku dan melakukan apa yang diperintahkan oleh lelaki sombong itu. Membuat video.
Permintaan maaf. Kulihat Malik berdiri dari tempat duduknya, dan berjalan hingga ke pintu menuju ke dalam, entah ke ruangan apa. Sayang, sini, ada yang mau ketemu sama kamu. Malik melihat ke dalam. Dan kulihat perempuan yang tadi, keluar dari ruangan itu. Bahkan Malik sempat menggandeng tangan perempuan itu. Tunggu. Apakah mereka sudah tinggal satu atap? Bersambung.